Awal-awal kita klik new, lalu name-nya kita ganti bebas sesuai kebutuhan. Di sini kami menggunakan name kelompok 2, lalu filenya di yang file user komputer, tipe Linux, dan versi Debian 64 bit. Ya, di scroll saja sampai bertemu di Debian 64 bit. Kita klik next, dan base memorinya kita usahakan jangan melewati yang hijau, tapi sesuai kebutuhan juga, dan prosesornya satu saja. Di next, di sini kita tidak mengubahnya, tetap di 20 GB. Kita next saja, dan sampai sini kita finish. Setelah itu kita ke setting, dan kita ke sistem. Floppy-nya kita unchecklist dan kita turunkan sampai bawah. Jika sudah, kita ke storage, controller IDE-nya empty, dan di logo yang icon disk biru itu kita choose a disk file. Kita klik yang sudah download Debian 12.1.0, lalu kita ke network dan attach to-nya net. Jika sudah, kita oke saja. Lalu kita start, dan kita tunggu prosesnya sampai di 100%. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu dulu sampai di layar seperti ini. Kita sudah tidak bisa menggunakan mouse lagi, jadi kita pakai keyboard dan kita pilih install. Oke, untuk bagian language-nya ini kita memakai English ya. Kita klik English. Lalu untuk lokasinya kita pilih United States. Nah, untuk configure keyboardnya kita memerlukan atau memilih American English. Lalu tunggu sampai selesai. Nah, sekarang kita sudah sampai di hostname. Untuk hostname-nya kita memerlukan nama, yaitu ketik aja nama Debian atau kelompok 2. Lalu kalau sudah continue. Lalu untuk domain name-nya kita skip aja. Nah, root password-nya kita berikan password 123. Nah, untuk for the new user kita menggunakan nama kelompok 2. Untuk bagian password for the new user kita menggunakan password yang kayak tadi ya, password 123. Lalu kita masukkan lagi password 123. Lalu kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, untuk bagian time zone kita menggunakan yang paling atas ya, yaitu Eastern. Lalu kita tunggu sebentar. Lalu karena kita ingin pembagian disk, kita pilih yang manual.
Lalu abis itu kita pilih bagian SCSI12. Lalu pilih yes untuk hapus. Lalu kita pilih prelock. Lalu pilih create a new partition. Lalu untuk ukuran size-nya kita pilih 10 GB. Kita pilih primary. Lalu kita pilih beginning. Nah, untuk bagian ini kita pilih klik mount point, maksudnya kita klik mount point, kemudian kita pilih yang user home atau home, kemudian mount pointnya di sini kita scroll ke bawah dan down setting, dan habis itu kita prelock, kita pilih prelock dan create a new partition. Nah, untuk bagian ini kita rubah menjadi 5.5 GB ya, atau 5,5 GB. Kemudian kita logical dan nah, pada bagian ini kita di mount point lagi, kita klik, kemudian kita ke scroll ke bawah dan pilih do not mount it. Nah, terus kita di use as, kemudian di sini kita pilih yang swipe area. Nah, terus ini sudah use swipe area dan kita down setting. Kemudian di sini kita pilih prelock lagi ya. Oke, kita pilih prelock dan create a new partition, dan di sini kita rubah lagi menjadi 3,3 GB ya. 3 GB aja, sorry. Dan logical dan beginning. Oke, di sini kita klik mount point lagi dan di var atau variable data kita klik. Nah, di sini mount pointnya sudah var. Kemudian kita down setting. Dan di sini kita pilih prelock lagi ya. Dan create a new partition. Nah, bagian ini kita biarkan saja menjadi 3 GB. Tidak usah kita rubah, kemudian continue dan logical. Oke, setelah itu kita nunggu dan kita mount point lagi. Kemudian di home. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita di down setting lagi. Dan kita pilih yang primary ya, yang di atas. Ya. Nah, bagian ini kita pilih yang atas, mount point. Kita klik mount point dan the root file system. Oke. Dan down setting. Nah, di sini kita pilih yang finish ya, finish partition. Nah, bagian ini kita klik yes saja. Kita pilih yes dan kita tunggu. Nah, untuk bagian ini sengaja saya skip soalnya ada sedikit kendala pada saat pembuatan video. Oke, pada saat proses ini kita tunggu saja loadingnya ya. Melanjutkan loading yang tadi. Oke, di sini juga saya skip sedikit. Oke.
Oke, pada bagian ini kita klik saja no ya. Kita pilih no di sini. Oke. Ini ada kesalahan teknis sedikit. Oke, kemudian di sini kita no juga. Lalu kita tunggu lagi proses loadingnya ya. Untuk pada bagian ini tidak terlalu lama untuk bagian loadingnya. Oke, dan di sini kita pilih no juga. Oke, kita lanjutkan proses loadingnya. Nah, di sini kita mengosongkan beberapa titik atau simbol bintang ya. Kita hanya menyisakan simbol bintang di paling bawah standar sistem. Ya, lalu kita continue dan lanjut pada proses loading. Oke, untuk bagian ini kita hanya perlu menunggu saja. Nah, sudah melewati proses loading yang begitu lama. Di sini kita menunggu karena ada beberapa proses loading yang masih dilanjutkan. Oke, dan habis itu kita pilih di sini, kita klik yes saja. Kita klik yes. Di sini juga sedikit sangat teknis ya. Oke, dan di sini kita pilih yang dev SDA. Dan kita tunggu lagi proses loadingnya ya. Oke, di sini masih loading terus. By the way, untuk pada bagian yang terlalu banyak loading, untuk kalian yang ingin mencobanya, kita hanya perlu bersabar saja karena di sini memang banyak sekali loadingnya ya, proses loading. Jadi untuk mengkonfigurasi Debian ini sedikit harus bersabar sedikit ya, karena proses loadingnya cukup dibilang begitu lama ya. Oke, selain proses loadingnya yang begitu lama, proses loadingnya juga begitu banyak sekali ya. Jadi kita hanya perlu bersabar saja pada bagian ini, dan kemudian di sini muncul seperti ini, kita klik saja continue. Oke, di sini kesalahan teknis ya. Kesalahan teknisnya yaitu adalah yang mengonfigurasinya ini sempat bingung ya. Oke, dan di sini kita lanjut ke continue aja. Nah, dan muncul tampilan seperti ini ya, VirtualBox. Oke, di sini kita tunggu saja dan kemudian di Debian name kelompok 2-nya ini atau Debian kelompok 2 login. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kami buat tadi ya, yaitu 123. Dan di sini kita klik clear ya. Kita klik clear dan akan muncul tampilan kosong seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan kosong seperti ini dan hanya menyisakan nama kelompok, itu berarti tanda sudah selesai ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke,
Guys, sekian dari kelompok kami telah berhasil mengkonfigurasikan atau menginstal Debian versi 12. Sekian dari kelompok kami.